Salam Cerdas Hukum bersama Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma Unsurya. Saya Silvi, mahasiswa Fakultas Hukum Unsurya. Pada kesempatan kali ini kita masih dengan Bapak Rektor Unsurya, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Sungkono, SEMSc. Pada episode kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana sih pesawat itu bisa terbang? Gimana Pak? Pesawat ini tuh bagaimana sih bisa terbang gitu? Iya. Mulanya bagaimana? Baik, ini ya kenapa sih kok burung bisa terbang? Iya. Nah, karena dia punya sayap, ya kan? Iya. Nah, Dia punya baling-baling. sayap, dia bisa menggerakkan udara di atas. Ini kan udara ini kan bisa digerakkan. Udara ini bisa digerakkan sehingga pesawat ini juga mencontoh seperti burung itu. Ya, seperti burung itu. Nah, kemudian oleh para ilmuwan, oleh Bernoulli dan sebagainya, maka dipelajari, ya dipelajari bagaimana menimbulkan gaya angkat, bagaimana membuat daya dorong, bagaimana adanya daya drag gitu ya, daya drag itu daya ke belakang gitu ya, itu tentunya dipelajari oleh para ilmuwan untuk bagaimana mengembangkan bahwa pesawat ini didesain sedemikian rupa sehingga dia menghasilkan daya angkat yang besar seperti pesawat transport, ada pesawat tempur, ada pesawat helikopter itu. Nah, pesawat bisa terbang ini karena adanya gaya thrust itu ya, daya dorong. Daya dorong itu yang menimbulkan siapa ya? Engine pesawat ini ya. Engine pesawat itu ada turboprop, ada piston engine, ada propeller. Yang piston engine itu bahan bakarnya pakai gas itu kan. Kemudian yang propeller, turboprop atau turbofan dan jet engine itu menggunakan aftur pembakarannya. Nah, dari situ kalau kita menjelaskan engine cukup panjang ya, karena di engine itu ada intake, ada combustion chamber, ya, kemudian ada kompresor, ada combustion chamber, kemudian ada turbin di belakang, ada exhaust. Mesin-mesin pesawat itu ya, mesin Pak? pesawat itu ya. Ini saya nggak menjelaskan panjang lebar itu. Nanti satu semester menjelaskan. Iya. Ikutin kuliah Pak Sungkono aja. Kita bisa terbang karena ada thrust tadi. Dia akan menunjukkan daya dorong. Berapa daya kuda itu? SHP, sub horsepower, daya kudanya itu. Ada 19.000, kalau seperti pesawat Hercules itu 19.000 pon, 20.000 pon itu satu engine. Nah, itu yang menimbulkan daya dorong. Nah, daya dorong inilah thrustnya inilah yang mendorong pesawat yang sudah disiapin dengan pesawat, dengan sayap itu maksud saya. Dengan sayap. Nah, sayap ini didesain sedemikian rupa supaya memecah aliran laminer, kan? Laminer. Nah, dengan laminer ini maka timbul ada angle of attack, daya serang. Begitu daya serang dia akan mengangkat pesawat. Nah, inilah secara aerodinamik ini. Makanya prinsip-prinsip aerodinamik ini harus dipelajari betul di dalam kita melajari airmanship. Karena angle of attack ini justru yang menjadi daya angkat seberapa pesawat ini dengan angle of attack seberapa ini bisa terbang. Nah, itulah hukum Bernoulli yang berlaku di situ. Kemudian ada hukum tekanan ya, PV berarti sama dengan konstan. Sehingga di sini ada aliran laminer ini akan terpecah dan antara tekanan bawah dan atas ini lebih ringan di atas sehingga tekanan bawah ini bisa mengangkat sayap tadi. Sayap terangkat, dia mengangkat bodi pesawat itu sehingga pesawat bisa terbang. Sehingga kalau ini thrustnya hilang, itu pesawat bisa stall, bisa jatuh gitu, jatuh bebas ya. Karena apa? Daya angkatnya hilang. Pada waktu mendarat kita butuh daya drag ya, daya tarik ke belakang atau daya dragnya, ada dragnya. Dia supaya dengan drag itu dibutuhkan reverse. Apa yang bisa menunjukkan daya tarik tadi untuk daya drag untuk dragnya tadi. Nah, inilah yang pesawat bisa berhenti pada waktu terbang, bisa mendarat dengan aman dan berhenti. Ini secara garis besar. Nah, kalau saya menjelaskan engine-nya, menjelaskan hukum-hukum Bernoulli sana itu butuh waktu 1 semester gitu ya. Itu namanya hukum aerodinamik di situ. Betul. Ya. Saya juga tadi lihat di buku Bapak yang Bapak tulis ada satu bab yang membuat saya sangat cukup menarik ya Pak. Yaitu ada etika dan sikap dalam manajemen penerbangan. Itu bagaimana nih Pak?
cara Iya. kita beretika, bersikap dalam memanage suatu mungkin penerbangan gitu Pak, itu bagaimana? Ya, karena ini terkait masalah airmanship ini yang bagaimana membentuk karakter airmanship, bagaimana membentuk budaya airmanship, maka disitulah dibutuhkan etika. Etika lahir melalui bagaimana komunikasi, bagaimana kita bersikap terhadap alutsista yang ada, bersikap terhadap perusahaan penerbangan yang ada, dan semuanya itu berbasis kepada pengetahuan yang mana pengetahuan ini didapat dari materi-materi yang korelasinya dengan airmanship, yang sikap mentalnya muncul dari situ, sehingga etikanya pun juga etika airmanship yang di situ. Kalau kita tahu misalnya di situ ada orang yang sedang mengelas pesawat gitu, ya kita harus menggunakan kacamata las supaya kita tidak ada pengaruhnya terhadap penglihatan kita. Semuanya diukur dengan safety. Bagaimana budaya keamanan dilakukan, sehingga etika-etika dilakukan, misalnya masuk ke dalam area wilayah penerbangan, ya tentunya harus mengikuti etika tersebut. Ya. Supaya apa? Area itu jelas terukur, terindeks dengan airmanship dengan cukup tinggi. Dan inilah yang dibutuhkan supaya sebuah perusahaan penerbangan ini akan mendapat legalitas bahwa pesawat ini layak untuk terbang, untuk mbak penumpang. Nah, di samping itu juga bagaimana etika berkomunikasi. Kalau kita sebagai seorang pilot, komunikasi dengan tower, kemudian komunikasi antar pesawat, itu juga ada etika-etika yang harus dibangun. Tidak boleh kita marah-marah di dalam tower. Ya, dengan tower kita marah-marah, kita dengan teman yang lain marah-marah, ya itu yang tidak boleh. Juga perlu dibangun etika di dalam komunikasi. Demikian juga untuk awak kabin, ya, awak kabin pramugara, ini juga harus punya etika di dalam komunikasi dengan penumpang, supaya juga penumpang merasakan, saya merasa nyaman naik pesawat ini, nah, saya merasa nyaman naik pesawat airline ini. Itu adalah bagian dari marketing yang bagus itu ya. Maka etika ini perlu dibangun ya. Yang tentunya ini membutuhkan sebuah pengetahuan, sebuah kemampuan, termasuk keterampilan kita melakukan interaksi di antara awak pesawat, kemudian di antara perusahaan, di antara penumpang yang mengikuti penerbangan itu. Berarti etika dan sikap ini merupakan suatu basic manners ya Pak? Iya. Basic manners yang harus dipunyai seseorang yang bukan hanya di penerbangan ya Pak, Iya. di segala macam pekerjaan itu Iya. semuanya harus punya ya Pak. Iya. Karena dari situ punya fondasi, punya landasan dia berdiri di kerjaan tersebut untuk melayani, mengayomi semuanya gitu ya Pak. Ya, ini karena sebuah sikap mental dan perilaku yang mendasari Betul. tindakan aman, efisien dan efektif. Sekali lagi, perilaku yang mendasari tindakan aman, efisien, efektif. Itulah nilai-nilai airmanship, makanya itu perlu diajarkan. Sehingga manajemen juga berbasis airmanship, dia akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dia manage penerbangan dan tidak aman dan tidak efektif dan efisien, nggak akan laku perusahaan penerbangan, pasti bangkrut itu. Karena apa? Orang nggak akan memilih pesawat airline ini kalau mereka tidak aman, tidak efektif, tidak efisien itu. Ya. Apakah suatu penerbangan gitu Pak, pesawat yang mempunyai pramugara, pilot dan lain-lain itu kan harus mempunyai airmanship yang kuat ya Pak? Iya. Itu mereka harus melalui training-training yang sangat diwajibkan gitu ya Pak. Training itu kan suatu membentuk sikap dan etika juga ya Pak. Berarti menurut Bapak training di sebelum memasuki suatu pekerjaan khususnya di penerbangan ini itu apakah perlu Pak? Ya sangat perlu sekali. Justru itulah untuk mendukung basis keilmuan dirgantaraan itu perlu training. Betul. Pramugari sebelum dia melaksanakan tugas di pesawat juga harus training. Terutama bagaimana menghadapi penumpang, untuk penumpang merasa nyaman, kemudian mengatur bagasi, mengetahui siji pesawat itu di mana, senter bagasi pesawat itu, supaya pesawat tidak sijinya bergeser
ke depan ke belakang supaya tetap center, terbangnya juga enak pilotnya. Ini dibantu oleh kabin, oleh pramugari itu. Naruh tas dan sebagainya ini sudah tertata dengan baik. Nah, ini butuh pelatihan-pelatihan. Di samping itu juga pelatihan untuk menghadapi emergensi. Kondisi emergensi, seorang pramugari juga harus dilatih. Misalnya emergensi di air, dia harus meluncur ya, meluncur melalui peluncuran karet itu, perahu karet itu. Gimana cara meluncurnya? Ini semua dilatihkan. Emergensi di darat, ya, emergensi di air dan sebagainya. Ini supaya apa? Bahwa titik untuk mencapai nilai airmanship ini pada posisi yang tinggi gitu titiknya gitu. Yang kita harapkan seperti itu. Berarti airmanship itu landasannya ada di etika dan sikap, dan etika sikap ini harus ada yang namanya training juga ya Pak, untuk membentuk lebih baik lagi gitu ya Pak, untuk para pekerja-pekerja ini nantinya ya Pak. Karena training ini merupakan basis dari keterampilan seorang awak pesawat. Training pilot, dia harus punya kemampuan skill untuk menerbangkan pesawat. Dia harus tahu bagaimana menghadapi kondisi pesawat ini emergensi. Bagaimana dia akan melakukan tindakan keputusan atau decision making proses di situ untuk bisa mendaratkan pesawat dengan aman. Misalnya kondisi emergensi pun juga dia mampu select the field untuk aman, daerah aman yang mana yang harus saya mendarat itu. Nah, ini suatu hal yang tindakan yang habit yang dibentuk di dalam pelajaran airmanship ini. Jadi habitnya itu butuh apa? Butuh pelatihan tadi. Pelatihan, pendidikan ini penting karena karakter yang mau dibentuk di situ adalah seorang yang airmanship. Ya. Tambahan lagi nih Pak dari saya pribadi. Oh iya boleh. Apakah penerbangan di Indonesia, di khususnya penerbangan komersial Indonesia gitu Pak, pesawatnya kita bisa menyaingi atau kita bisa istilahnya tuh kita bisa bersaing sama komersial negara-negara lain yang kalau kita lihat punya Singapore Airlines, Qatar Airlines, Japan itu sangat bagus sekali saya lihat ya Pak. Dia juga mengembangkan pesawat-pesawat yang bisa tidur di dalamnya, terus juga mungkin bisa party dan lain-lain gitu Pak di dalamnya gitu Pak. Apakah Indonesia bisa Pak bersaing dengan negara-negara tersebut gitu Pak? Ya saya kira bisa. Kita punya standar ya dan diatur oleh dunia penerbangan ya. Di FAA sudah mengatur ya, kemudian juga IQ sudah mengatur dan kita juga punya standar license. Seorang pilot bisa menerbangkan pesawat juga paling nggak punya ATPL, punya Air Transport Pilot License. Itu kan sudah standar internasional semuanya license-nya. Pesawat sebelum terbang juga dia punya standar internasional untuk pesawat itu bisa diterbangkan. Kalau nggak punya standar itu, ya, nggak punya sertifikat, nggak punya license yang digunakan itu, nggak mungkin akan kenapa? Itu sudah dilakukan di Indonesia. Ya, artinya bahwa kita sudah punya standar untuk bisa melaksanakan penerbangan dengan aman, efektif dan efisien untuk bisa bawa penumpang itu. Semuanya istilahnya tidak bisa kita sembarangan ya di dalam pengelolaan operasional penerbangan itu. Semuanya ada standarnya. Ya, kalau mereka tidak standar ya otomatis kena banning. Pasti kena banning ya. Tidak boleh pesawat ini masuk ke sini. Suara aja, suara yang keras melingking kemudian ada ukurannya berapa dB, itu pun udah nggak boleh terbang di daerah-daerah tertentu. Ya, ini sudah diatur sedemikian rupa itu supaya menghindari ya adanya polusi-polusi udara termasuk kebisingan tadi ya. Berarti kita bisa bersaing ya Pak, bisa sama sekali. Negara lain ya Pak. Siap. Sangat bisa, apalagi pesawat kita yang komersial itu kan bagus-bagus ya, Garuda, Citylink. Citylink sudah punya Skytrack bintang 5 kan dah itu. Jadi ini sudah artinya termasuk juga Lion sudah punya standar. Seperti Air dan sebagainya itu saya kira sudah standar lah untuk layak dalam operasional penerbangan ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Fakultas Hukum Unsurya di lain hari.